Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggira Ramadi Jaya, NIM 17430014. Saya mahasiswa dari Universitas Dinamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen. Pembahasan yang pertama ada kelompok, yang kedua substruktural konsumsi, yang ketiga pemasaran dan komunitas merek, yang keempat komunitas online dan jaring sosial, yang kelima ada pengaruh kelompok referensi tentang proses komunikasi konsumsi, yang keenam strategi pemasaran berdasarkan pengaruh kelompok referensi, yang ketujuh ada inovasi. Yang pertama kelompok. Pengertian kelompok adalah suatu kelompok didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang berbagi sekumpulan norma, nilai, atau kepercayaan dan memiliki hubungan tertentu yang secara implisit atau eksplisit didefinisikan satu sama lain sehingga perilaku mereka saling bergantung dan berhubungan. Kelompok dapat direvisikan berdasarkan jumlah variabel. Yang pertama adalah keanggotaan, yang kedua kekuatan ikatan sosial, yang ketiga jenis kontak, dan yang keempat daya tarik. Subkultur konsumsi yaitu merupakan subkelompok khusus masyarakat yang memilih sendiri berdasarkan komitmen bersama terhadap kelas produk, merek, atau aktivis konsumsi tertentu. Pemasaran dan komunitas merek yaitu adalah komunitas merek terkait secara non-geografis komunitas berdasarkan seperangkat hubungan sosial terstruktur di antara pemilik merek dan hubungan psikologis yang mereka miliki dengan merek itu sendiri. Contoh yang menggambarkan sifat komunitas merek yaitu adalah kesadaran baik dan tanggung jawab moral. Komunitas online dan jaring sosial yaitu adalah komunitas yang berinteraksi dari waktu ke waktu tentang topik yang diminati internet. Interaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pesanan online, papan dan grup diskusi, blog, serta situs web perusahaan di nirlaba. Alasan komunitas online dan jaring sosial menarik, yaitu adalah penggunaan konsumen tinggi yang meningkat. Yang kedua, untuk berbagi informasi, termasuk informasi tentang merek dan produk. Untuk mengingat merek, berbagi informasi dengan orang lain, merasa hubungan atau terhubung ke merek dan beli merek. Yang keempat adalah potensi akuisisi pelanggan tampaknya sangat tinggi. Pengaruh kelompok referensi tentang proses konsumsi. Ada 3 bentuk pengaruh kelompok referensi. Yang pertama adalah pengaruh informasi, yang kedua pengaruh normatif, yang ketiga pengaruh identifikasi. Pengaruh informasi dapat terjadi ketika seseorang menggunakan perilaku dan pendapatan dari anggota kelompok referensinya sebagai informasi yang berpotensi dan yang berguna. Pengaruh ini didapatkan atau berdasarkan pada kesamaan anggota kelompok dengan individu atau keahlian dari suatu anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok tersebut. Pengaruh normatif yaitu kadang-kadang disebut sebagai pengaruh utilitarian, yaitu yang terjadi ketika satu individu memenuhi harapan kelompok tersebut akan mendapatkan hadiah langsung atau untuk menghindari sanksinya. Pengaruh identifikasi yaitu disebut sebagai pengaruh nilai atau ekspresif terjadi ketika individual telah menginternalisasi nilai dan norma suatu kelompok tersebut. Individu telah menerima nilai-nilai grup sebagai miliknya. Individu itu hanya berperilaku konsisten dengan nilai-nilai kelompok karena menurutnya nilai ini dan nilai-nilai grup adalah sama. Strategi pemasaran berdasarkan pengaruh kelompok referensi. Yang ada 2 yaitu strategi penjualan pribadi dan strategi periklanan. Untuk dari segi strategi penjualan pribadi merupakan komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap
produk sehingga mereka kemudian akan mencoba melihatnya dan setelah itu akan membeli suatu produk yang telah dipasarkan. Strategi periklanan, yaitu pengaruh identifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa individu telah menginternalisasi nilai dan sikap kelompok atau norma. Tugas iklan adalah menunjukkan bahwa produk itu konsisten dengan keyakinan kelompok tersebut. Hal ini sering terjadi yang melibatkan menunjukkan merek yang digunakan oleh jenis kelompok tertentu, seperti anak muda yang aktif secara sosial atau orang tua dari anak kecil. Inovasi. Inovasi dapat disebut sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan, atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan sistem yang baru. Hal ini memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan bagi suatu perusahaan atau pembisnis. Strategi pemasaran dan proses difusi. Pengertian proses difusi yaitu dapat dijelaskan sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi penyebaran inovasi. Yang pertama adalah jenis kelompok, yang kedua jenis keputusan, yang ketiga upaya pemasaran, pemenuhan kebutuhan yang dirasakan, yang keempat kesesuaian, yang kelima keuntungan yang relatif, yang selanjutnya kompleksitas, yang selanjutnya observabilitas, triabilitas, dan resiko yang dirasakan. Ya, sekian, terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang terlalu gegap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.